Tentunya anak muda ya. Sebelum mulai aja kita udah asik banget ya. Asik ya kan. Pembahasannya ini. Iya. Ya anak muda, kita udah masuk di acara bincang pajak bersama Kanwil DJP Sumut 1. Di mana pada hari ini narasumber kita kembali lagi yaitu Bapak Dr. Mustafa Kemal Nasution SEMPPM, selaku penyuluh pajak ahli media Kanwil DJP Sumut 1. Iya, sekarang yang udah hadir ya, yang udah di sebelah kita ini. Kita sapa aja dulu, Bes. Oke, assalamualaikum Mbak, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bes dan Mbak Dian. Kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, tema kita ya di hari ini perpajakan atas natura atau kenikmatan seri Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini. Iya, benar. Oh. Ya, mungkin Pak Kemal boleh menjelaskan sedikit terkait dengan tema kita ini, Pak. Perpajakan atas natura atau kenikmatan. Seperti udah semangat kali Bapak nih dari tadi. Menjelaskan ya. Pagi aja kostumnya udah langsung kostum DJP kan. Calon pajak. Apa baju jatah ya? Iya. Oke, Pak, silakan. Ya, oke. Terima kasih ya Bang Bes dan Mbak Dian, teman anak muda yang berbahagia ya. Jadi tema kita mungkin pada pagi hari ini ya agak sedikit berbeda ya. Kita bicara, tapi mungkin bagi teman anak muda ya bisa juga cukup bersemangat mendengar ini karena ada kata-kata natura atau kenikmatan. Kenikmatan ini maksudnya kenikmatan yang mana ini gitu? Macam-macam juga kenikmatan yang berupa harta atau segala macam ya fasilitas dan itu juga nggak ada salahnya karena ternyata di pajak ada juga yang terkait dengan natura atau kenikmatan tersebut. Nah, di situ sebenarnya teman anak muda kalau boleh dijelaskan sedikit, ini adalah bagian dari penghasilan yang nanti mungkin teman anak muda akan jumpai juga. Bagi yang sudah berpenghasilan, sudah bekerja, nanti ada yang namanya natura atau kenikmatan. Ini sebenarnya benefit ya, manfaat, manfaat yang tidak berbentuk uang, seperti itu. Oh gitu. Betul ya. Jadi kalau natura atau kenikmatan ini adalah semacam manfaat yang diterima, tapi dengan adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sekarang menjadi objek pajak. Nah, alasannya kenapa? Ya tentu saja kalau boleh kami jelaskan di sini sebenarnya lebih mengedepankan keadilan. Saya kasih contoh. Contoh misalnya anak muda bekerja memperoleh gaji, ya. Tapi di satu sisi ada juga tambahan manfaat yang diterima, misalnya laptop, ya, untuk keperluan pekerjaan, ada handphone, atau fasilitas liburan dan seterusnya. Nah, inilah yang sebelum berlakunya Undang-Undang HPP ini tidak termasuk objek pajak. Betul. Tetapi dengan adanya ini, itu sekarang menjadi taxable income atau penghasilan yang dikenakan pajak. Alasannya kenapa? Nah, tentu saja pemerintah tidak serta-merta mengenakan ini tanpa alasan yang jelas. Alasan utama adalah untuk mengedepankan keadilan. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman dan juga yang sudah dilakukan sebelumnya, ternyata yang lebih banyak memperoleh manfaat ini adalah orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Contohnya tinggi ya. Betul. Membership golf misalnya mobil dinas, dinas, fasilitas liburan dan segala macam itu nilainya itu ternyata sangat besar dan itu lolos menjadi yang seharusnya bisa menjadi objek pajak. Gitu. Setelah diteliti ternyata kebanyakan dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Berarti adil dong. Kita yang berpenghasilan sedang kita membayar pajak, sementara mereka yang harusnya berpenghasilan tinggi itu membayar pajak lebih besar justru tidak membayar pajak. Nah, inilah mungkin karena fasilitas tadi ya Pak ya. Betul, alasan utama kenapa sekarang natura atau kenikmatan tersebut menjadi objek pajak. Itu alasan utamanya. Luar biasa.
Dan Benar-benar. perlu diketahui juga dia dalam waktu dekat ini ada roadshow sosialisasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan juga ya Pak ya. Betul, luar biasa itu informasi. Ibu Menteri Keuangan itu langsung hadir. Langsung Woi, tahu nanti ya Pak. Wah. Direktur Jenderal Pajak juga Pak Surya Utomo juga hadir. Wih. Iya, betul. Besok Pak ya. Besok Insya Allah ya. di Hotel Adi Mulia. Sekitar pukul 13.30 ya. Betul. Terus sosialisasi undang-undang harmonisasi perpajakan yang langsung. Langsung. Narasumbernya adalah Ibu Menteri Keuangan kita, Wah. Sri Mulyani. Luar biasa ya. Ini narasumbernya langsung Menteri Keuangan loh. Iya. Oke. Nah mungkin kita mau bertanya-tanya kepada Pak Kemal ya terkait dengan tema kita hari ini. Mungkin yang pertama Dian. Iya, mungkin Pak, kalau tadi kita udah tahu ya sedikit alasan kenapa adanya perpajakan atas natuna ataupun kenikmatan ini. Nah, kalau yang dimaksud dengan penghasilan dalam undang-undang pajak penghasilan itu sendiri gimana tuh Pak? Ya, sebenarnya berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, ya, itu penghasilan itu sebenarnya adalah tambahan kemampuan ekonomis. Iya. Ya, jadi gampangnya itulah. Tambahan kemampuan ekonomis. Betul. Ya, jadi kalau misalnya punya penghasilan, sebenarnya dikenakan tuh tambahannya gitu atas kemampuan ekonomis yang diperoleh oleh wajib pajak tersebut. Ya, dengan kata lain, kalau yang bersangkutan tidak ada tambahan atau tidak ada selisih, itu tidak akan dikenakan pajak. Atau apalagi kalau yang bersangkutan rugi ya. Wah, rugi Jadi lagi. jangan ada anggapan loh saya kok dikenakan pajak padahal saya rugi. Misalnya saya tidak punya penghasilan, itu salah besar. Oke. Karena di sini yang dinamakan atau didefinisikan sebagai penghasilan itu adalah tambahan kemampuan ekonomis ya sehubungan dengan pekerjaan ya, kemudian dari penghasilan yang diperoleh dari usaha atau kegiatan, Iya. kemudian juga penghasilan dari modal seperti harta bergerak atau non bergerak, bunga, dividen, royalti, sewa dan seterusnya, dan juga penghasilan lain-lain misalnya dari hutang, hadiah. Dan yang kita jelaskan atau kita diskusikan pada kesempatan pagi ini yaitu dari natura dan kenikmatan. Ya. itu masuk Oke. kategori penghasilan Penghasilan juga. Jadi sebelumnya tidak dikenakan pajak. Nah, sekarang berdasarkan undang-undang HPP yang baru ini menjadi objek pajak. Jadi objek pajak. Karena ingin lebih mengedepankan unsur keadilan Keadilan tersebut. Iya. Berdasarkan kenyataannya ternyata lebih banyak masyarakat yang berpenghasilan tinggi yang memanfaatkan Fasilitas. fasilitas dari natura tersebut. Berarti ini baru aja diterapkan ya Pak? Iya udah Ya, seri undang-undang betul. HPP ini ya. Betul, tapi tentu saja tidak serta-merta langsung natural kenikmatan Iya. di objek pajak. Tidak. Tetap diatur di undang-undang ini item-item atau bagian-bagian yang tetap tidak menjadi objek pajak gitu. Nanti kita akan jelaskan ya Oke. seperti apa ya. Misalnya sebagai contoh ada bahan makanan, minuman yang diterima oleh seluruh pegawai tanpa kecuali, nah itu tetap dibebaskan. Ada poin-poin tersendirinya lah nanti ya. Terus kemudian seperti seragam satpam atau memang yang fasilitas memang harus diharuskan untuk Iya. digunakan, Wajib pelakunya. gitu kan, uniform itu seragam satpam itu juga tetap dibebaskan. Dibebaskan. Jadi lebih mengedepankan unsur keadilan, tapi juga tidak lupa Merugikan. Tidak merugikan yang seharusnya juga, ya. memang tidak dikenakan Iya. pajak. Wah, makanya di seri ini sih namanya apa ya? Luar biasa sih, harmonisasi gitu kan. Ya. Jadi lebih harmonis lagi ya kan. Jadi mana yang lebih adil lagi jadinya. Iya. Waduh, mantap luar biasa. Harmonisasi supaya tidak tumpang tindih. Iya benar. Wah. Nah, kalau itu terkait dengan penghasilan. Nah, mungkin biar teman anak muda lebih mengerti lagi, natura atau kenikmatan dalam perpajakan itu apa sih, Pak? Natura Ya. atau itu? Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan ya, itu imbalan dalam bentuk natura itu adalah kalau boleh dibilang itu adalah barang selain uang ya. Barang selain uang. Barang yang, selain yang uang. mudahnya seperti itulah ya, manfaat yang diterima selain uang. Nah sebelumnya kan kita mencoba berbagi, ada yang namanya benefit in cash, ada yang namanya benefit in kind. Benefit in kind ini ya salah satunya ini natura atau kenikmatan tersebut. Nah sebagai contoh tadi saya sudah sebutkan, misalnya kalau natura dia itu biasanya itu lebih ke kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Misalnya seperti beras ya kan. Bahan-bahan kebutuhan pokok ya, makanan, minuman dan seterusnya. Kemudian kalau kenikmatan ini lebih ke
fasilitas. Misalnya seperti sekundernya gitu lah ya. Mobil, dinas, telepon, laptop dan seterusnya. Liburan, itulah. Itu yang sebenarnya dimaksud buat natura atau teman-teman muda supaya lebih mudah mencernanya, kurang lebih seperti itu. Jadi benefit yang diterima tidak dalam bentuk cash atau uang. Itulah yang disebut dengan natura atau kenikmatan. Wah. Jadi bukan hanya ibaratnya orang pribadi bahkan atau badan seperti itu ya Pak ya? Apa maksudnya base itu kira-kira seperti tadi kan kayak perkantoran gitu kan, income-nya itu, nah itu yang dikenakan pajak gitu ya? Iya. Jadi natura atau kenikmatan ini dia menjadi penghasilan yang kalau kita lapor SPT tahunan nanti itu masuk dalam kategori tambahan penghasilan kita gitu loh, yang dikenakan pajak seperti itu. Tapi ini juga untuk lebih adilnya, kalau dulu perusahaan itu dia, ini kan tadi karena Mas Bes menyebutkan badan ya, badan kan perusahaan ya, perusahaan yang mempekerjakan pegawai tersebut, kalau dulu dia tidak bisa membebankan ya biaya yang dia keluarkan untuk natura atau kenikmatan ini. Tapi dengan adanya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, ini bisa menjadi deductible expenses atau semacam biaya yang bisa dikurangi pajak gitu. Jadi kalau dia misalnya punya penghasilan kan ada laba. Nah, laba ini kalau kita bicara di akuntansi itu kan dia ada yang harusnya nanti laba yang kena pajak gitu. Nah, ini bisa mengurangi laba tersebut begitu. Dia bisa maksudnya dia bisa mengurangi dari sebelumnya sehingga laba yang dikenakan pajak itu nanti bisa lebih kecil. Jadi itu ada unsur keadilan juga. Kalau sebelumnya perusahaan tidak bisa mengurangkan, sekarang dia bisa mengurangkan. Jadi di satu sisi natura ini sebagai penghasilan untuk wajib pajak, pegawai, di sisi yang lain si pemberi kerja bisa menjadi pengurang pajaknya. Iya, benar-benar. Adil kan? Adil. Karena kalau pada awalnya dulu kan misalnya kayak fasilitas tadi berarti kan yang pakai pribadi gitu ya kan, tapi yang bayar pajaknya perusahaan gitu ya kalau dulu. Sekarang udah dilimpahkan ke pribadi juga yang pemakainya gitu ya. Iya, betul. Karena itu tadi ternyata pribadi atau pegawai tersebut malah banyak yang menikmati fasilitas. Iya, benar. Atau bahkan mungkin ya ini ada perusahaan yang secara sengaja mungkin direkturnya, komisarisnya memanfaatkan itu secara besar, benar. Sementara gajinya kecil, kena pajaknya sedikit, tapi fasilitasnya ternyata besar. Dialihkan ke fasilitas ini salah satu bentuk penghindaran pajak juga. Penghindaran pajak. Iya, karena seharusnya dia bisa menjadi objek pajak, tapi dialihkan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang seharusnya jadi objek pajak, tapi akhirnya lolos. Inilah alasan juga dari pemerintah supaya lebih adil. Tax tax rasio kita juga bisa meningkat, potensi pajak kita juga bisa meningkat dengan adanya pengenaan pajak atas natura atau kenikmatan. Jadi ibaratnya potensi pengalihan pajak itu bisa teratasi dengan adanya. Itulah harmonisasi ya. Sial. Mohon maaf Pak, saya baru nangkep sekarang. Lama kalau dengan ya Pak ya. Nah, kalau tadi mungkin sudah sedikit dijelaskan oleh Bapak Mustafa Kemal ini ya tentang perbedaan antara natura dan kenikmatan dalam perpajakan. Nah, mungkin bisa dijelaskan kembali Pak biar lebih jelas lagi, kayak Bes tadi mungkin ada ya yang loadingnya lama. Jadi apa sebenarnya nih Pak perbedaan antara natura dan kenikmatan dalam perpajakan sendiri? Ya, jadi maksud imbalan ya dalam natura itu adalah barang atau manfaat selain uang tadi sudah. Selain uang. Imbalan dalam bentuk kenikmatan itu adalah semacam pemanfaatan fasilitas ya dari suatu pelayanan dan seterusnya dari apa yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawai. Nah, sebagai contoh misalnya kalau natura itu kan saya tadi sebutkan lebih ke barang kebutuhan pokok, di beras, gula, makanan, minum dan seterusnya, pakaian mungkin. Nah, imbalan dalam bentuk kenikmatan itu lebih ke fasilitas ya, sekunder tadi disebutkan mobil, rumah, fasilitas pengobatan, fasilitas kan banyak nih ya. Fasilitas olahraga, fasilitas liburan, macam-macam. Iya, betul itu. Dan itu jumlahnya ya, itu diteliti juga sudah dianalisis sebelumnya.
itu sampai triliunan. Iya, benar, pasti. Dalam 5 tahun terakhir itu bahkan yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan kepada para pegawainya dalam bentuk natural atau kenikmatan itu jumlahnya sangat masif, triliunan. Dan itu kalau dikonversikan ke pajak itu jumlahnya juga sangat besar. Seperti itu. Itulah alasan utama kenapa natura atau kenikmatan itu menjadi objek pajak. Jadi perbedaannya ya kurang lebih seperti itu. Ya. Sama-sama dia itu benefit dalam bentuk non cash, tetapi perbedaannya hanya lebih pada natura kan nature ya, yang pokok lah gitu. Gula, beras dan sebagainya. Nah, kalau kenikmatan itu lebih ke fasilitas. Ya, apalagi kalau fasilitasnya kalau kita lihat mobil-mobil dinas itu bukan yang murah-murah ya Pak ya, mewah gitu. Iya, gitu. Jadi para direktur, komisaris dari perusahaan-perusahaan besar ini mereka menerima gaji. Mereka gaji kena pajak, tapi sebenarnya pajak yang dibayarkan itu bisa lebih besar karena natura atau kenikmatan yang diperoleh oleh para direktur, komisaris atau pegawai yang berpenghasilan tinggi ini ternyata jauh lebih besar daripada gaji mereka itu sendiri. Betul kan? Iya benar. Sementara kalau kita terima gaji, misalnya ya, Mas Bes terima gaji kan pasti digunakan untuk membiayai kehidupan kita. Kadang mungkin kita pengen handphone atau mungkin beli kebutuhan pokok. Nah, itu sama saja kan, berarti kalau mereka diberikan fasilitas atau natura atau kenikmatan, sebenarnya bentuk dari kalau mereka diberikan uang, mereka kan belanjakan itu juga kan? Iya, benar. Ya kan, bahkan ini dalam bentuk yang lebih besar. Iya. Nah, itulah mungkin filosofinya kenapa ini harusnya juga dikenakan pajak. Karena sebenarnya ini adalah penghasilan itu sendiri. Nah, mungkin sedikit Pak terkait natura atau kenikmatan ini. Tadi kan seperti yang Bapak sampaikan, natura itu selain uang gitu kan. Mungkin ada rakyat awam yang nggak tahu apa-apa kan gitu kan. Misalnya tadi beras itu kena pajak misalnya kayak gitu. Nah, orang beranggapan maksudnya masyarakat awam itu nanti dia beli beras kena pajak atau gimana gitu. Nah, ini untuk perpajakan atas natura atau kenikmatan itu dikenakan untuk siapa saja sih? Untuk diluruskan ya, biar nggak ada timbul salah paham. Takutnya nanti orang ibu-ibu beli beras dapat kenapa pajak juga nih gitu. Tadi sebenarnya itu contoh saja, contoh aja. Tapi yang dimaksudkan di sini itu lebih kepada makanan, minuman yang dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh seluruh pegawai yang ada di perusahaan tersebut tanpa kecuali, jumlahnya juga sama, bentuknya juga sama. Itu yang dimaksud dengan natura tersebut. Dan itu sebenarnya tadi kan saya sudah sebutkan itu dikecualikan juga ada. Jadi yang disisir ini, yang ditarget ini sebenarnya adalah bentuk-bentuk natura atau kenikmatan yang memang dimanfaatkan oleh mereka yang berpenghasilan tinggi. Nah, ini kan memang belum ada aturan pelaksanaannya. Nanti akan ada peraturan Menteri Keuangan, peraturan lanjutan yang akan lebih memerinci apa saja sih yang dikenakan aturan. Jabatannya seperti apa aja sih? Jadi nggak usah khawatir, tidak. Atau bahan kebutuhan kena pajak tidak. Itu hanya contoh dan ini akan diperinci lebih lanjut dan yang pasti tujuan utamanya adalah mereka yang berpenghasilan tinggi. Apalagi besok itu show-nya juga biar lebih jelas lagi. Jelas lagi, silakan disimak langsung, kan ada siaran live-nya via YouTube. Via YouTube bisa ikut. Langsung menterinya langsung yang menjelaskan ya. Akan ada juga Mak Betty juga kalau nggak salah. Ada juga ya. Rizky Bilar ada di situ. Silakan ini kalau Mbak penggemarnya itu ya. Atau Mas Ben juga mungkin. Kemudian nanti Gubernur Sumatera Utara juga akan hadir situ, para anggota DPR, dan yang tentu saja kita tunggu-tunggu adalah kehadiran dari Ibu Menteri. Kalau kita sih lebih ke Ibu Menterinya, Pak. Betul. Karena mereka sebenarnya bukan hadir spesifik secara selebritis tapi sebagai wajib pajak juga. Wajib pajak juga akan mengendorse, juga memotivasi teman anak muda juga semua untuk ikut lebih sadar pajak lagi. Oke.
Mantap. Mudah-mudahan besok sukses kegiatan Terima Pak. kasih. Nah, kita lanjutkan lagi Pak sebelum kita break ini. Sebelum berlakunya Undang-Undang HPP, apakah natura atau kenikmatan termasuk objek pajak? Itu udah terjawab Ya, tadi ya. tadi sudah saya Berarti jawab ya. dulunya tidak. Dulunya Dulunya tidak, tidak. ya, dia tidak masuk objek pajak dan juga tidak menjadi pengurang pajak bagi Pengurang perusahaan. Tapi pajak. sekarang untuk lebih memperluas basis pajak, untuk lebih mengedepankan keadilan, natura dan kenikmatan menjadi deductible expenses bagi perusahaan dan menjadi taxable income buat wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi. Nanti ada poin-poin juga nantinya ke depannya juga yang mana yang harus ditekankan juga ya tentu Pak. saja nanti akan ada aturan pelaksanaan ya yang lebih lanjut merinci poin-poin apa saja sih yang sebenarnya dikenakan pajak atas natura dan kenikmatan. Oke. Mungkin sedikit Pak terkait dengan sebelum kita break lagi ya. Terkait dengan perpajakan atas natura atau kenikmatan. Apakah sejauh ini ada persepsi atau baik itu di perusahaan-perusahaan, wah ini dulunya kan Iya. nggak diberlakukan, kok diberlakukan gitu. Apakah ada pro kontra? Oh. Pasti ada lah mungkin ya Pak ya. Ya pastilah itu biasa ya kan. Itulah makanya tadi saya sebutkan untuk lebih mengedepankan keadilan ini, jadi tidak hanya mereka yang berpenghasilan tinggi dikenakan pajak, yang sebelumnya mungkin natura kenikmatan tidak menjadi objek pajak tapi sekarang menjadi objek pajak, tapi juga supaya balance. Natura kenikmatan yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut juga bisa menjadi pengurang pajak. Jadi keuntungan juga kan itu bagi perusahaan yang kalau mereka katakanlah lalai atau misalnya istilahnya ada keinginan untuk menghindar pajak juga bisa dilakukan gitu kan. Tapi kan tentu ada pengawasan nanti. Kenapa? Karena katakanlah misalnya dulu labanya tinggi. Tapi dulu pengeluarannya tidak bisa dikurangi atas natura tersebut. Sekarang mereka bisa kurangkan. Karena misalnya pajaknya 100 juta. Dengan adanya pengeluaran atas natura ini sebesar 20 juta, pajaknya tinggal 80 juta misalnya. Kan sebenarnya berkurang. Iya. Tapi kalau katakanlah perusahaan ini ingin memanfaatkan ini lebih besar, bisa juga dinaikkan misalnya natura yang menjadi 50 juta sehingga pajaknya lebih kecil. Nah ini akan kembali kepada perusahaan itu untuk lebih bijak ya dalam memanfaatkan fasilitas ini. Jangan sampai juga nanti malah merugikan mereka gitu, karena nanti pajak kan juga akan tetap melakukan pengawasan Iya benar. atas pengeluaran yang mereka lakukan dalam bentuk natura. Jadi sangat menguntungkan bagi perusahaan, tapi di sisi lain juga bisa merugikan kalau mereka tidak menggunakan secara bijak. Iya. Oke. Benar. Wah, Ada plus luar minusnya biasa ya. sebenarnya Ada plus ya Pak ya. minusnya. Oke. Saya kan lebih memahami lagi ya. Mohon maaf sebelumnya Pak ya kan. Saya agak lambat gitu ya. Ya, Minum aqua dulu mungkin. Iya. Kurang ini dia. Iya, minum Oksigen. suri dulu. Oke deh teman anak muda. Makanya di pagi hari ini masih di Bincang Pajak bersama Kanwil DJP Sumut 1. Yang program ini terselenggara atas kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bersama dengan Kanwil DJP Sumut 1 dan juga UMSU FM. Satu single dulu, kali ini ada Neida Alida tentang rindu. Pusat Penelitian dan Kreativitas Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menggelar kompetisi poster internasional dan lomba karya tulis ilmiah nasional dengan tema Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Indonesia Bangkit Berkompetensi Abad 21. Wah, keren tuh. Lihat informasi lengkapnya di mana ya, Bro? Semua informasi, syarat, dan ketentuan terkait kompetisi dan lomba karya tulis ilmiah bisa dilihat di IG @srcc UMSU atau facebook.com/upkim.umsu atau hubungi WA di 0813-7046-9827. Acara ini bertujuan untuk menggali kreativitas siswa sehingga mampu menampilkan hasil kegiatan kemahasiswaan seperti penelitian, pengabdian masyarakat, kewirausahaan, magang, praktek kerja lapangan, pertukaran pelajar, dan pengajaran di sekolah. Acara ini khusus buat seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia dan luar negeri. Ayo, daftar sekarang juga. Batas pendaftaran kompetisi poster internasional tanggal 15 Februari 2022 dan batas pendaftaran lomba karya tulis ilmiah nasional tanggal 10 Februari 2022. Hey, sudah daftar? Sudah dong. Aku daftar lomba karya tulis ilmiah nasional. Acara ini diselenggarakan oleh SRCC UMSU dan didukung sepenuhnya oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Media Partner 91,6 UMSU FM.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 1 menggelar Bincang Pajak. Lagi dengar apa? Kamu ini lagi denger bincang pajak. Bagus loh acaranya. Masa sih? Ingin mendapatkan pengetahuan tentang perpajakan? Ayo dengar dan jangan lewatkan Bincang Pajak setiap Kamis pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Guys, kamu juga bisa tanya jawab bersama narasumber melalui line telepon 06166176640 atau bisa lewat medsos UMSU FM. Dijamin deh pengetahuan perpajakan kamu makin nambah. Gimana bro acaranya? Tentang perpajakan. Wah, yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Acara ini kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 1 serta didukung oleh Homefare Medan. Hei kamu yang muda, ngetren dan gaul, tontonin terus 91,6 Homefare FM. Dia masih di Warkop. Kayak pagi. Dalam sesi bincang pajak bersama Kanwil DJP Sumut 1. Ya, bersama dengan Bapak Dr. Mustafa Kemal Nasution SE MPPM. Sumpah kalau tiap hari Kamis itu jam 9, aduh, ilmu gitu kan. Rasa orang paling pintar ya. Insya Allah kalau nanti apa ya terkait dengan pajak kita paham. Iya. Jadi ke keluarga-keluarga kita bisa sampaikan. Iya benar. Jadi nanti kalau kan? kita udah punya usaha, kita nggak bingung-bingung lagi ya kan. Iya, kalau kita punya perusahaan sudah besar, kita bukan mencari bagaimana untuk curang bayar pajak, Iya, tapi kita harus mentaati peraturan Iya. pajak. Tapi ya buat planning bayar pajak juga ya. Iya. Kalau bisa jangan banyak. Oke, masih bersama Bapak Dr. Mustafa Kemal Nasution SE MPPM. Aduh, Bes ini manggilnya apa ya? Kalau Papa Bes itu Nasution, ini mamanya Nasution, ya kan? Saudara kita semua. Ya Pak ya. Oke lah, Mak Basam. Saudara NST. Mandailing Maita. Oke, Pak Kemal. Kita lanjutkan lagi terkait dengan tema kita perpajakan atas natura atau kenikmatan untuk seri undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini. Nah, bagaimana pengaturan fringe benefit atau natura pada undang-undang HPP ini, Pak? Ya, jadi ini sebenarnya diatur ya di pasal 4, 6 dan 9 di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini. Jadi kalau sebelumnya tadi sudah dijelaskan tidak dikenakan pajak atas natura dan kenikmatan, tetapi di aturan terbaru ini, di undang-undang terbaru ini itu menjadi objek pajak, tapi tentunya dengan catatan. Jadi masih ada natura atau kenikmatan yang bukan merupakan penghasilan bagi si penerima. Apa saja jenisnya? Yang pertama itu penyediaan makan dan minuman bagi seluruh pegawai. Jadi kalau ada penyediaan makan dan minuman bagi seluruh pegawai oleh perusahaan tanpa kecuali bentuknya sama, nominalnya sama, itu dikecualikan. Kemudian natura di daerah tertentu, misalnya di remote area ya, di daerah-daerah perbatasan yang memang harus mendapatkan khusus di sana, fasilitas khusus dan seterusnya atas pegawainya ya kan, di daerah-daerah tertentu itu juga dikecualikan. Nanti ada aturan khusus yang menjelaskan daerah tertentu ini apa aja sih gitu. Kemudian natura karena keharusan pekerjaan, ya, misalnya alat-alat keselamatan kerja, seragam, ya, untuk pengamanan, ya, satpam mungkin dan seterusnya, itu juga tetap dikecualikan, karena itu merupakan keharusan dari pekerjaan tersebut untuk mendapatkan seragam. Kemudian natura yang bersumber dari APBN atau APBD, ini juga dikecualikan. Iya, dilihat aja sumbernya. Kalau sumber untuk memperoleh natura atau kenikmatan tersebut dari APBN atau APBD, itu juga termasuk yang dikecualikan. Dari
pengenaan pajak. Oke. Dan yang terakhir adalah natural dengan jenis dan batasan tertentu. Nah, kalau kita udah bicara jenis dan batasan tertentu, pasti akan ada aturan pelaksanaan. Oke. Ya, Ada tertentunya. undang-undangnya seperti itu. Ada aturan tertentunya lah ya kan. Iya. Oke nah. Waduh, makin terang nih terkait dengan aturan. Makin terang ya, makin cerah ya. Atau makin gelap kan? Makin gelap nih, Bes. Tapi kayak rada-rada wajahnya gelap nih ya, Pak ya. Oke, kalau gitu Pak, kalau tadi udah bahas pengaturan fringe benefitnya atau natura pada HPP-nya, nah bagaimana nih Pak dampak kebijakan perpajakan atas natura ataupun kenikmatan terhadap perusahaan nih dampaknya Pak seperti apa? Ya, nah sebelum undang-undang HPP disahkan, ya kan tadi juga sempat kita singgung bahwa pemberian dalam bentuk uang itu merupakan pajak penghasilan bagi karyawan, ya, dan bisa menjadi pengurang dalam penghitungan penghasilan kena pajak perusahaan, ya kan. Nah, kalau sebelumnya itu tadi udah disinggung, dia menjadi yang namanya taxable income atau objek pajak kan sekarang. Tapi ada yang masih dikecualikan, tadi sudah dijelaskan apa-apa saja sih yang memang tidak menjadi objek pajak atas natura dan kenikmatan. Nah, bagi perusahaan sebelumnya hal ini tidak menjadi deductible expenses atau biaya yang dapat dikurangkan ya untuk pengurang pajak. Pengurang pajak kan. ya. Tapi sekarang bisa. Sudah bisa. Ya kan? Sebagai contoh misalnya dia punya laba 100 juta dari perusahaan tersebut sebelum pajak ya, dia bisa mengurangi biaya-biaya yang digunakan untuk natura tersebut, misalnya 20 juta. Ya kan, sehingga laba setelah pajak menjadi 80 juta. Otomatis kan pajaknya menjadi lebih kecil. Seperti itu. Iya. Kalau yang sebelumnya ya dia tetap 100 juta karena dia tidak bisa mengurangkan yang 20 juta tersebut. Berarti pajaknya lebih besar. Lebih besar. Jadi tentu saja memberikan manfaat bagi perusahaan dan bisa menjadikan semacam semacam perhitungan juga buat mereka. Oh, nanti kalau saya memberikan benefit bagi pegawai saya juga bisa mengurangkan ya kan dalam perhitungan laporan keuangannya. Jadi ini akan memberikan keadilan ya. Di satu sisi menjadi objek pajak bagi pegawai ya, menjadi tambahan penerimaan buat negara. Di sisi yang lain perusahaan juga tidak dirugikan karena bisa mengeluarkan uang atau fasilitas pada pegawainya karena dia bisa mengurangkan di dalam laporan keuangan dia sehingga pajak yang dia biarkan juga bisa lebih. Selain dia bisa mensejahterakan para karyawannya, dia juga bisa mengurangi untuk membayar pajaknya. Semua senang ya. Win-win solution. Betul. Negara mau dapat tambahan penerimaan pajak. Pegawainya juga dia senang karena mau memperoleh fasilitas. Perusahaan juga happy karena bisa mengurangi. Luar biasa. Luar biasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Keadilan sosial. Yang penting kembali lagi ke perusahaannya ya kan, tetap harus adil ya, memang adil gitu. Oke. Kalau itu tadi dampak kebijakan perpajakan. Nah, natura atau kenikmatan bagaimana yang wajib pajak nih Pak? Nah, apakah fasilitas kecil seperti sepeda motor itu juga dikenakan pajak juga? Jadi tadi kan natura atau kenikmatannya sebenarnya adalah fasilitas di luar uang. Fasilitas di luar uang. Di luar uang, seperti itu. Nah, ini tentu tadi harus dijelaskan lagi jenis-jenis apa nih yang dikenakan, poin-poinnya seperti apa. Ini akan ada aturan pelaksanaan lebih lanjut. Ya. Nanti akan ditentukan jenis sampai batasan apa yang dikenakan, atau jenis misalnya motor tadi sebut motor apa nantinya yang bisa dikategorikan sebagai yang kena pajak. Betul gitu, atau memang dia harusnya masuk kategori yang jadi objek pajak gitu dan seterusnya. Ini akan ada aturan lanjutan, kita tunggu saja. Tapi yang jelas tadi saya sudah singgung, tujuannya adalah untuk mengedepankan keadilan. Jadi mereka yang berpenghasilan tinggi diharapkan bisa lebih berkontribusi dengan pajak. Jadi tidak hanya mereka yang berpenghasilan menengah atau kecil saja yang dikenakan pajak, tapi yang berpenghasilan tinggi juga bisa berkontribusi lebih besar. Itu tujuan utamanya. Filosofi utamanya adalah itu.
Oke. Saya programnya. Wah, tapi nih Pak, kalau Bis mau bertanya, selaku Bapak dari penyuluh pajak ahli media, menurut Bapak ini dengan adanya perpajakan atas natura atau kenikmatan seri undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini bagi perusahaan ini dengan adanya peraturan ini meminimalisirkah atau justru membuat para perusahaan justru lebih lenggang lagi untuk melakukan kecurangan untuk pembayaran pajak ini, Pak? Ya, ini kan kita selalu harus ingat pesan Bang Nafi kalau ini, ya kan? Iya. Waspada lah. Iya, waspada. Bukan apa? Kejahatan terjadi karena adanya kesempatan. Oke. Gitu. Jadi ada niat dan ada kesempatan. Oke. Jadi sepanjang dua itu berkolaborasi, tentu saja akan ada yang namanya fraud, ya, kecurangan dan seterusnya. Nah, jadi kembali lagi ya. Apapun bentuk kebijakan, apapun bentuk peraturan, kalau sudah ada niat untuk katakanlah menerobos, ya tentu saja itu bisa dilakukan. Tapi yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah meminimalisirnya, membuat aturan. Jadi kembali lagi kepada masyarakat, ya kan, untuk memanfaatkan itu. Tapi kan ada yang namanya patroli, ya, pengawas ya, seperti polisi kan, penegak hukum. Itu kan siap nanti untuk berpartisipasi, ya. Kalau misalnya ada katakanlah pelanggaran, nyemprit gitu kayak polisi. Jadi ya semua kembali lagi, tapi yang jelas ini adalah untuk mengedepankan keadilan, memperbesar penerimaan, ya, potensi penerimaan pajak juga, memperluas basis perpajakan. Yang ujung-ujungnya kita harapkan ya kita bisa lebih makmur dan masyarakat juga terbantu, gitu ya kan, karena kan hasil pajak kan kembali lagi ke masyarakat. Itu dari rakyat untuk rakyat. Iya, kalau kita bicara tadi fraud, kecurangan dan seterusnya, tentu akan ada saja kembali kepada niat masing-masing, ya kan? Baik dari perusahaan maupun dari masyarakat. Tapi kalau bagaimanapun caranya untuk menerobos pasti terdeteksi ya Pak, ya. Bagaimanapun ya. Betul ya kan, karena kan sekarang semua sistem sudah kita sudah secara terdigital, ya. Semua data kita juga sudah punya, sistematis semuanya, kita sudah lebih rapi, tentu sudah banyak. Gitu, kesempatan melakukan itu pasti sudah diminimalisir. Jadi ibarat pepatah, pas sepandai-pandai itu pai melompat, ya kan? Kalau dia capek dia tuh enggak ya? Kalau capek pasti istirahat juga. Pasti istirahat juga dia kan. Nah di situ laki-laki kita termasuk. Kamu ya. Sama terkait dengan natura atau kenikmatan yang seperti Bapak sampaikan, natura itu seperti yang di luar dari uang. Nah kalau hadiah itu misalnya kayak mana itu ceritanya Pak? Apakah termasuk natura atau gimana dia? Ya, kalau hadiah itu dia diatur tersendiri, ya. Atur tersendiri dia. Itu masuk dia masuk kategori objek pajak juga. Objek pajak. Jadi itu ada aturannya tersendiri. Tapi kalau yang kita bahas di sini itu adalah natura atau kenikmatan, ya, yang memang diberikan oleh perusahaan, ya, dan bentuk-bentuknya nanti akan diatur lebih lanjut lagi, ya. Itu fasilitas, ya. Fasilitas dari perusahaan. Kalau hadiah itu ya dia memang bersifat katakanlah bisa juga dari perusahaan atau bisa menang undian, ya, misalnya atau misalnya lomba di perusahaan itu kan, atau lomba dan seterusnya, itu beda lagi. Gitu. Beda lagi. Itu beda lagi. Untuk menentukan pajaknya dan seterusnya itu beda lagi. Ada ketentuan tersendiri terkait dengan itu. Jadi kalau yang di sini kita bahas itu adalah terkait dengan natura atau kenikmatan yang berupa benefit, manfaat di luar uang, seperti itu. Di luar uang. Mungkin sedikit juga Pak terkait dengan roadshow undang-undang HPP esok hari. Nah terkait dengan ini bakal dibahas juga kira-kira untuk esok? Ya, tidak akan spesifik dibahas terkait dengan natura kenikmatan. Tentu saja nanti yang akan dibahas secara umum, ya, secara umum. Bagaimana apa saja poin-poin di undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, dan yang mungkin nanti lebih spesifik adalah terkait dengan PPS, ya, atau program pelaporan sukarela. Iya. Bu Menteri akan lebih fokus ke sana nanti, sekaligus mengajak, ya, masyarakat
untuk mengikuti program tersebut. Bagi yang sudah mempunyai aset tapi belum diungkap. Iya. Lebih menggaungkan PPS ya, program PPS ya Pak ya. Betul, ya. Ya mungkin sedikit kita informasikan juga ya Pak ya kepada teman anak muda, kalau ingin menyaksikannya boleh nanti dilihat di channel YouTube Direktorat Jenderal Pajak di hari Jumat besok di 4 Februari 2022 pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sosialisasi undang-undang HPP Roadshow, wis keren banget nih ya. Jadi buat kawan pajak, ya kan? Pajak teman anak muda ya kan. Di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi akan diselenggarakan sosialisasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Kapan lagi narasumbernya langsung Menteri Keuangan kan? Menteri Keuangan, tapi kamu nontonnya dari YouTube. Oke. Masih bersama dengan narasumber kita Bapak Dr. Mustafa Kemal Nasution SEMPPM selaku penyuluh pajak ahli Madya Kanwil DJP Sumut 1 dengan tema perpajakan atas natura atau kenikmatan. Ya. Mungkin Bis mau bertanya lagi nih ke Pak. Banyak ya pertanyaan Bis ya. Karena masih apa ya, natura atau kenikmatan itu beda atau sama-sama aja atau gimana? Iya kan? Perbedaannya kalau tadi kan natura itu lebih ke bahan-bahan pokok. Lebih ke bahan-bahan pokoknya. Oke. Istilahnya kalau kenikmatan itu kan kayak fasilitas, lebih dinikmati. Oh, dinikmati di perusahaan gitu. Dari perusahaan. Yang awalnya kan kalau fasilitas biasanya pajaknya tuh dilimpahkan ke perusahaan awalnya. Nah sekarang ini balik kepada pemakainya gitu ya Pak ya, secara sederhananya ya. Iya. Jadi memang benar ya. Nanti kalau kita bicara lebih dalam ini kan kita bicara coba disampaikan secara umum ya pada teman anak muda biar lebih mudah memahami. Tapi kalau secara spesifik namanya natura kenikmatan ini kenapa dia berbeda? Karena dia nanti akan masuk dalam komponen penghasilan di pelaporan PPh pasal 21. Pasal 21. Dia masuk dalam komponen penghasilan. Itu yang dikenakan pajak gitu. Nah, kalau kita tadi ada Mas Ben singgung mengenai hadiah, itu juga menjadi objek pajak tapi berbeda. Karena dia tarifnya itu final. Jadi kenakan atas pajaknya itu pajak final gitu. Jadi sekali saja sudah selesai gitu, sebesar 20% misalnya. Misalnya Mbak Dian atas suatu event terima hadiah misalnya ya kan, hadiah mesin cuci misalnya ya kan, nilainya katakanlah 10 juta. Nah, karena dia misalnya 20% dari situ secara final dipotong langsung dari dari hadiah tersebut gitu ya kan, dipotong pajak gitu ya kan, misalnya atau terima uang gitu hadiah uang misalnya 10 juta potong pajak 20% final, itulah hadiah seperti itu. Tapi kalau natura atau kenikmatan itu bagian atau komponen dari penghasilan gitu yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawainya. Nah itu nanti akan masuk di pelaporan SPT tahunannya, SPT tahunan pasal 21. Jadi dia bagian dari penghasilan itu. Itulah perbedaannya mungkin. Karena memang banyak nama-namanya ya, ada hadiah, natura, teman sih kok bingung ya pajak gitu. Natura, kenikmatan, hadiah, macam-macam ya. Tapi dia ini baru paham loh, sebenarnya kan banyak tuh nanti Pak lomba-lomba gitu ya kan, terus dapat hadiah uangnya banyak, uang tunai. Nah baru sekarang dia ngehnya tuh kayak ternyata itu untuk ke kantor pajak. Dikiranya kan dulu potong pajak itu untuk lembaga-lembaga yang menyelenggarakannya gitu, ternyata enggak ya. Tapi dia akan melaporkannya. Betul. Dan yang harusnya yang bersangkutan juga ada terima bukti potong. Benar-benar. Oh iya, seharusnya itu ada ya Pak ya laporannya. Nanti jangan ada bilang potong pajak. Iya, potong pajak ya udah dipotong tahu dilaporkan atau enggak kan? Iya benar-benar ya. Terakhir bukti potongnya. Terakhir kita ditanya ini mana pajak? Iya benar. Jadi jangan terima aja gitu ya Pak ya. Oke. Ada bukti potong diberikan kepada. Apakah ini yang benar-benar dipotong dari sananya apa? Potong mana ini? Siap. Nanti kalau ada lomba ya. Iya. Mana bukti pajaknya Pak? Siap. Bukti pajak dia nih. Aduh, paham dia nih. Nggak jadi saya lapor. Iya, saya selalu ikut bincang pajak. Bentar ya Pak, saya laporkan dulu. Saya mau nelfon Pak Kemal
sekali dulu. Baik Pak, waktu kita sedikit lagi mungkin terkait dengan tema kita hari ini, perpajakan atas natura atau kenikmatan. Mungkin closing statement dari Bapak Dr. Mustafa Kemal Nasution SE MPPM. Silakan Pak. Ya, jadi teman-teman muda, tadi kita sudah membahas ya terkait dengan natura atau kenikmatan. Ini untuk lebih mudahnya, ini adalah bagian nanti kalau misalnya anak muda bekerja atau memang sekarang sudah bekerja, ada terima berupa fasilitas ya yang dari perusahaan itu sekarang berdasarkan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan itu dikenakan pajak. Jadi mungkin nanti tidak heran lagi, tapi tetap ada yang dikecualikan. Sudah dijelaskan, nanti silakan lihat sendiri ya seperti apa sih yang betul-betul dikecualikan gitu kan. Jadi teman anak muda tahu, oh ini memang harusnya saya nggak kena nih, oh ini harusnya saya wajar saya dikenakan gitu karena penghasilan saya misalnya sudah tinggi dan ini memang bagian yang dikenakan pajak gitu. Tapi inti dari semua ini adalah untuk lebih mengedepankan keadilan. Jadi masyarakat yang berpenghasilan tinggi ya tetap harus berkontribusi karena selamanya mereka yang lebih banyak menikmati natura atau kenikmatan ini. Benar. Baik dalam bentuk fasilitas ya, seperti liburan ya, keanggotaan atas olahraga, kemudian fasilitas kesehatan, rumah, mobil, itu semua banyak dimanfaatkan tapi tidak dikenakan pajak. Tujuan utamanya adalah itu supaya mereka yang berpenghasilan tinggi juga berkontribusi besar dalam bayar pajak dan tidak hanya pajak itu dikenakan bagi mereka yang berpenghasilan menengah kecil atau aja. Jadi nggak gratis semua ya Pak ya? Iya. Nggak ada yang gratis di dunia ini ya Bes? Lebih adil lah bagi semuanya. Dan bagi perusahaan juga ini bisa dikurangkan ya dalam bentuk pengurangan pajak. Jadi semuanya mendapatkan keadilan lah. Untuk perusahaan lebih senang ya kan karena bisa mengurangkan dan untuk deductible expense. Masyarakat juga lebih terbantu dan lebih adil semuanya seperti itu. Dan pemerintah utamanya juga bisa memperoleh pajak dari tidak beberapa dari natura kenikmatan. Karena pajak kita untuk kita. Penyaluran pajaknya udah disalurkan ini untuk pembangunan. Kan jalan-jalan kita di Kota Medan ini juga udah hampir rampung ya diperbaiki semuanya. Tapi kalau buat teman anak muda, kalau pengen tahu lagi tentang perpajakan juga boleh ya lihat. Kalau di Instagram kamu boleh follow di Pajak Sumut 1. Ya kan, YouTube-nya juga ada, ya kan? Oh banyak ini. Aduh apa lupa. Aplikasinya juga ada. Aplikasinya, websitenya juga ada. Pajak.go.id. Jangan lupa download aplikasi pajak juga, download aplikasi UMSU FM. Jangan lupa. Jadi handphone kamu tuh banyak aplikasi-aplikasi yang bermanfaat ya kan? Iya, bukan cuma aplikasi yang joget-joget aja. Ada luar biasa sekali. Terima kasih ya kita ucapkan kepada Pak Kemal. Terima kasih Pak. Sukses terus untuk program kerja Bapak, sehat selalu. Dan sukses untuk roadshow Undang-Undang APP besok. Oke, buat kamu teman anak muda jangan lewatkan ya, kamu bisa menyaksikannya dari channel YouTube ya, tinggal di pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat. Besok di tanggal setengah 2 siang. Ya, pukul tanggal 4 Februari 2022. Karena nanti bakal banyak kegiatan-kegiatan yang seru di sana. Iya, pasti dong. Hari ini luar biasa. Jadi ketika jangan berhayal untuk kaya saja, tapi berhayallah untuk membayar pajaknya juga. Jadi dengan adanya perpajakan atas natura atau kenikmatan ini, mulailah kamu setuju penuh. Jadi nggak selamanya pajak itu ya untuk selama ini mungkin merasa ya kita rakyat kecil aja, tapi enggak, semuanya itu rata harus membayar pajak. Oke deh teman anak muda, tuntas sudah ya. Bersama kita dalam bincang pajak bersama Kanwil DJP Sumut 1 dan warung katanya. Warung pagi berakhir udah teman muda. Terus kita mau ngapain nih?
Kita foto-foto dulu ya. Dikit nih. Oke deh kalau gitu Dian pamit. Wes Nugra pamit. Sampai jumpa lagi.